Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsiti Khotimah Jahroh. Saya dari Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai media belajar pop-up book. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan mata kuliah pengembangan media dan pengelolaan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Zulfitria MPD. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama di sini adalah pengertian dan fungsi pop-up book. Media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Media memiliki fungsi yang jelas, yaitu memperjelas, memudahkan, dan membuat menarik materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik, sehingga dapat memotivasi belajarnya dan mengefisienkan proses belajar. Ini dikemukakan oleh Mawarni dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemudian ada media belajar pop-up book. Salah satu media belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu media pop-up book. Pop-up book adalah bentuk menarik dari seni kertas yang membentuk struktur 3 dimensi saat dibuka dan struktur 2 dimensi ketika ditutup. Ini dikemukakan oleh Rizuka dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan Mahathir dan LI pada tahun 2013. Pop-up book lebih dari sekedar memproduksi bentuk 3 dimensi, namun menggunakan gerakan-gerakan yang mampu membuat pembaca merasa senang. Ini menurut Ruiz dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemudian apa yang dimaksud dengan media belajar pop-up book itu tersendiri. Pop-up book adalah sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk 3 dimensi atau timbul-timbul. Menurut Dewantri pada tahun 2014, pop-up book ini dirancang dengan kreasi sekreatif mungkin sehingga mampu menumbuhkan minat dan meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, akan membantu guru dalam kegiatan belajar supaya lebih mudah dalam mengimplementasikan contoh secara lebih konkret. Pop-up book dapat didesain sesuai dengan kebutuhan materi yang harus diajarkan oleh siswa dan tentunya dengan mempertahankan bagaimana langkah-langkah pembelajaran siswa tersebut. Lalu bagaimana kalau misalnya kita akan membuat sebuah buku pembelajaran atau materi pembelajaran pop-up book? Ini adalah dasar-dasar desain kalau kita ingin membuat halaman atau buku pop-up book. Membuat buku pop-up book tidak serumit kelihatannya. Sebenarnya hanya ada 2 hal yang perlu Anda ketahui, ya untuk membuat halaman pop-up book. Yang pertama yaitu bagaimana membangun mekanisme pop-up book, yaitu gambar yang berdiri saat Anda membuka halaman. Dan yang kedua, bagaimana membangun otot yang merupakan bagian bergerak yang memungkinkan gambar berdiri. Ini merupakan 2 prinsip yang harus kita pegang kalau kita ingin membuat buku pop-up book atau halaman pop-up book. Lalu ini adalah langkah-langkah cara membuat pop-up book. Yang pertama, tentukan ukuran buku. Apakah mau ukuran A4 atau F4 atau A3, A5 dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kemudian buat halaman dengan melipat setiap halaman menjadi 2. Pastikan melipat-lipatan dengan baik untuk memungkinkan pergerakan buku yang mulus. Kemudian langkah yang kedua adalah buat otot untuk setiap halaman. Lipat kertas menjadi 2 dan buat 2 lipatan yang akan menempel pada halaman secara miring. Ini akan menjadi bagian yang akan menahan gambar dan membuatnya berdiri. Dan yang ketiga langkahnya yaitu potong dan rekatkan gambar ke otot dengan kotak lipat kecil yang akan membuat gambar muncul dan menciptakan kedalaman pada halaman. Dan yang keempat, lampirkan halaman satu sama lain dengan menempelkannya kembali ke belakang dengan spacer di antaranya. Tempelkan potongan clipboard di bagian depan dan belakang buku untuk membuat sampul. Dan yang terakhir, langkah-langkahnya adalah menambahkan kertas untuk membungkus tulang belakang dan menutupi clipboard. Punggung buku tidak terpaku pada sampul yang memungkinkannya bergerak bebas dan membuka halaman ke posisi horizontal datar yang diperlukan untuk mendapatkan efek sembulan penuh. Membuat buku pop-up book membutuhkan sedikit latihan ya teman-teman. Terkadang percobaan pertama tidak menghasilkan apa yang kita inginkan, tetapi jangan putus asa. Dengan sedikit latihan, Anda dapat memperoleh hasil yang luar biasa.
Cukup buat lebih banyak halaman dan Anda akan melihat bahwa setiap halaman lebih baik dari sebelumnya. Lalu apa kelebihan metode belajar media pembelajaran pop-up book ini? Yang pertama adalah keunggulan dari pop-up book yaitu dapat memvisualisasikan gambar menjadi lebih menarik. Yang kedua, pop-up book dapat digunakan sebagai bahan ajar siswa secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya, pop-up book bersifat praktis dan dapat menambah semangat serta minat siswa dalam belajar karena dapat memvisualisasikan konsep dalam pelajaran ke dalam bentuk gambar 3 dimensi. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari pop-up book, tampilannya menjadi salah satu keunggulan karena tampilannya yang unik, berbeda dengan media pembelajaran berbentuk 2 dimensi yang lainnya. Pop-up book ini memiliki dimensi gambar yang dapat timbul ketika halaman dibuka. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan untuk semua kalangan, mulai dari siswa TK sampai perguruan tinggi. Sebagai salah satu contoh, saya pernah membuat video tentang bercerita mengenai salah satu dongeng, dan metode berceritanya ini adalah menggunakan metode bercerita pop-up book. Bisa teman-teman lihat videonya di sini ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa disampaikan mengenai desain pembelajaran pop-up book. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata atau tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum saya tutup videonya, di sini saya menemukan salah satu channel YouTube yang cukup bagus untuk kita simak berkaitan dengan media belajar pop-up book. Namanya 1001 Pop-up. Di sini ada beberapa tips dan tutorial kalau kita ingin membuat pop-up book. Ini sebagai tutorial atau dasar-dasar yang pertama ketika kita akan membuat pop-up book. Alat yang pertama tentu saja cutting mat atau alas potong. Kalian bisa juga sih mau pakai alas lain yang tahan gores atau mau potong di lantai yang datar. Alat yang kedua cutter. Kalian bisa gunain cutter pen. Kalau aku sih lebih suka cutter yang ini. Aku rekomendasiin cutter yang kecil jadi bisa memudahkan kalian memotongnya ya. Alat yang ketiga gunting, kemudian penggaris besi, kemudian ada lem stick. Biasanya aku pakai buat dummy aja atau konstruksi awal, dan ada lem uhu untuk konstruksi yang permanen. Nah, untuk beberapa jenis pop-up kadang aku menggunakan double tip. Alat selanjutnya yaitu pensil, udah basic banget kan. Kemudian jangka untuk membuat lingkaran. Dan yang terakhir, pertanyaan yang paling banyak yaitu kertas apa sih yang digunakan untuk pop-up kecil ukuran A5. Kalian bisa menggunakan kertas 160 GSM. Biasanya aku pakai kertas ini untuk membuat dummy atau konstruksi awal buat contoh pop-up sebelum dijadikan ke pop-up yang lebih besar. Kertas 160 GSM ini bisa kalian dapetin yang paling gampang yaitu kertas karton atau kertas buku gambar. Pop-up yang ukuran lebih besar kayak ini, ukuran A4 ketika dibuka menjadi A3, aku pakai kertas 210 GSM. Ini merupakan contoh pop-up yang udah finish, udah melalui proses desain, percobaan konstruksi, dan dicetak ke dalam kertas art paper 210 GSM dan tinggal digabungin dengan pop-up lain. Nah, yang terakhir yang paling penting banget, step-step membuat pop-up kalian gak boleh salah. Step pertama, konsep kalian harus udah matang. Jangan bikin pop-up book tanpa persiapan, kalian akan bingung sendiri mau bentuknya kayak gimana. Kecuali kalau kalian bikin pop-up book hanya untuk iseng-iseng aja, boleh sih langsung aja kalian bikin tanpa harus ada konsepnya. Kalau untuk kalian yang nggak bisa gambar, sebenarnya konsep bisa kalian bikin dalam bentuk teks. Jadi diketik atau ditulis tangan. Ini aku cantumin konsep dalam bentuk sketch. Nah, ini salah satu contoh konsep dalam bentuk teks. Ini salah satu orderan pop-up yang pernah aku terima. Nah, di sini dijelasin isi dari pop-up mulai dari background, apa yang harus dibikin, dan serangkaian proses pembuatan dummy dan konstruksi awal pop-up. Nah, ini melalui banyak trial and error yang pernah aku buat seperti ini.
Nah, ini sampah-sampah berfaedah yang udah aku buat. Semua ini pakai kertas buku gambar 160 GSM. Nggak jarang juga aku pakai kertas-kertas bekas, memanfaatkan apa yang ada karena bakal kita bongkar, scan, dan desain melalui komputer. Nah, di step ini prosesnya termasuk yang paling panjang karena pasti banyak kegagalan ketika konstruksinya tidak kuat. Jadi kalian jangan putus asa. Untuk step selanjutnya, kalian bongkar pop-up tadi, dummy yang udah dibikin, kemudian di-scan, didesain melalui komputer, dan kemudian dicetak dengan kertas 210 GSM dan dirakit kembali. Hasil cetakan dan rakit kembali ada di tutorialku sebelumnya, dan kemudian dijilid hard atau soft cover. Lain kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Itu merupakan salah satu contoh tutorial membuat pop-up book gitu ya. Ini ada tutorial yang kedua, basic dasar pembuatan pop-up book. Halo everyone, di sini aku punya gunting, penghapus, pensil, cutter, dan lem. Tentunya dengan kertas 160 GSM. Untuk teknik dasar yang pertama yaitu potong dan lipat. Teknik ini tidak menggunakan ukuran. Biasanya teknik ini digunakan untuk pop-up 90 derajat, namun juga merupakan teknik dasar untuk semua pop-up. Selanjutnya adalah variasi dari pop-up lipat dan potong yang tadi. Langsung aja simak video berikut. Kalau teman-teman tertarik menggunakan media pembelajaran pop-up book ini, kita bisa sambil di rumah kita bisa sambil bikin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat videonya. Untuk teknik yang kedua yaitu Di sini juga tutorial, banyak tutorial membuat kebiasaan Dracula, rumah Jepang. Ini adalah salah satu contoh pop-up book tentang teladan Nabi Muhammad kepada orang miskin. Ini yang udah jadinya ya teman-teman ya. Nanti kita bisa cerita sambil melihatkan kepada siswa pop-up book yang sudah kita buat. Atau kita bisa tulis ceritanya di pop-up book itu. Oke, ini merupakan salah satu contoh. Saya pernah melakukan cerita tentang ini
cerita Batu Menangis dengan tema kejujuran buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang Di sini timpang. Bang, lihat di sini. Pada suatu hari ada seorang gadis yang cantik hidup bersama ibunya. Gadis tersebut memiliki perilaku atau sikap yang tidak baik. Nah, sering bermalas-malasan dan manja. Sering bermalas-malasan dan manja. Nah, ini anaknya. Pada suatu hari, gadis merupakan salah tersebut satu contoh bersama pop-up yang pernah ibunya saya buat pergi ke dengan pasar. Pergi kemana? Batu Menangis. Ke pasar beli apa ya? Kalau ke pasar biasanya Beli sayuran. dan lain sekali orang-orangnya banyak sekali menanya gadis tersebut. Ya, sarang ibunya. Nah, saat tos gitu, sesudah itu, Tonton boleh lihat lalu video ada lengkapnya yang di menghampiri channel gadis Edukasi tersebut. saya. Ini gadisnya, ini ibunya. Iya, ayah. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.